manusia panutanku Nabiullah Muhammad, manusia idolaku Nabiullah Muhammad, maulaya salli wa sallim daiman sallallahu alaihi ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta Nabiuna Muhammad, manusia yang ku rindu Nabiuna. Lanjutkan kepada acara yang keempat, yaitu sambutan dari panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada saudara kita Bapak Muhammad Amin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karim wa ajma'in. Amma ba'du. Ulun kada perlu panjang lebar karena sesudah ini acara inti yaitu ceramahnya Habib. Yang ulun hormati dan yang kami banggakan, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Rizik bin Ibrahim Al-Qadri dari Pontianak beserta rombongan, yang ulun hormati seluruh guru-guru agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan beserta bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Maulidur Rasul di langgar kita ini, langgar Miftahul Jannah ini. Ulun hanya mengucapkan ribuan terima kasih yang tiada terhingga kepada pian berataan yang telah ikut andil berpartisipasi dalam melaksanakan acara Maulidur Rasul ini sehingga terlaksana sebagaimana yang kita harapkan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada pian berataan ganjaran yang tiada terhitung, yang tiada terhingga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayah kita berataan, terutamanya sesudah kita kembali dari tempat ini tiada kita kembali kecuali kembalinya dengan bersih, dengan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih kepada acara inti, yaitu tausiah dan ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Rizik bin Ibrahim Al-Qadri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Kerelaan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad, wa
وفي الأرض اسمه محمد وعلى آله وصحبه أما بعد اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم افتح فتوح العارفين. Alhamdulillah, sebelumnya saya mohon maaf kalau ketika ceramah nanti ada sedikit iklan batuknya. Ulun hendak meminta berelaan saya. Ini harap dimaklumin karena kondisi badan masih kurang enak, masih kurang fit. Jadi kalau ada sedikit iklan batuk pileknya harap dimaklumin. Kalau kata orang negara apa? Hendak bawa binian lah. Doakan ulun mudah-mudahan dapat binian. Bismillahirrahmanirrahim. Falirabbi kullu hamdin jalla an yahsurahul 'ad idh hadana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Segala pujian hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang tak terhitung dan tak terbatas nilainya, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan kepada kita sosok insan yang mulia dan sempurna, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, di sore yang penuh keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang agung ini di dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di siang yang penuh keberkahan ini kita berada sudah di akhir titik akhir penghujung Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya cinta, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para asatid, para tokoh-tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, para sesepuh, para tuan-tuan guru, wabil khusus guru-guru kita yang hadir bersama kita. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan ruhaninya, Allah bermudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Dan tidak lupa salam ta'zim dan salam hormat kepada seluruh jamaah yang hadir, baik bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda dan pemudi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, di siang yang penuh keberkahan ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di dalam momen kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi telah kita baca Maulid Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Maulid Simtud Dirar. Disebutkan di dalam syair tersebut, disebutkan di dalam maulid tersebut tentang momen daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Sahibul Maulid Simtud Dirar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan dalam syairnya,
tentang momen daripada perkumpulan Maulid Nabi Muhammad. Beliau berkata dalam syairnya, "Masyi kama majma'ul maulid yujallul qurub." Tidak ada tempat yang paling ampuh di muka bumi ini. Tidak ada tempat yang paling ampuh untuk mengangkat bala, paling ampuh mengangkat kesulitan, dan yang paling ampuh untuk menghapuskan dosa, merontokkan segala dosa selain daripada perkumpulan Maulid Nabi Muhammad. Terus apa momen daripada Maulid Nabi? Apa momen daripada Maulid Rasul? Zawagat taubatik yal'as idza batatu. Ini waktu bertaubatnya kita para pendosa. Ini adalah waktu bertaubatnya kita para pendosa. Kalau kita ingin bertaubat kepada Allah, zawagat taubatik ya syarid idza batatu. Dan ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah. Wahai orang-orang yang kabur, tahu selama ini pian kabur dari siapa? Tahu selama ini kita kabur dari siapa? Kita kabur dari Allah, kabur dari Rasulullah, kabur dari masjid, kabur dari majelis ilmu. Nah ini zawagat aubatik ya syarif ila betul. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah. Kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan hanya kita berbangga, oh saya umat Nabi Muhammad, tapi masjidmu sepi. Oh saya umatnya Rasul, langgarmu sepi. Oh saya umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak pernah kakimu melangkah ke tempat yang diridhai oleh Allah. Oleh karenanya bulan Maulid ini momen paling tepat untuk kita kembali kepada Allah. Kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah tempat perkumpulan yang dibacakan Maulid Nabi Muhammad, Al-Imam Ali menjanjikan za jama' la syak tughfar bih jami'ud dzunub. Tempat perkumpulan yang dibacakan Maulid Nabi Muhammad, enggak diragukan lagi, dosa-dosa kita diampunkan sama Allah, kesalahan kita diampunkan sama Allah. Amin ya rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari yang penuh kemuliaan ini, di sore Jumat ini adalah Sa'ah Fatimah, waktunya Sayyidah Fatimah. Oleh karenanya kita gunakan waktu ini untuk senantiasa berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di siang yang penuh keberkahan ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Lidah kita senantiasa basah dengan memuji Nabi Muhammad. Dari awal pembacaan Maulid, lisan kita senantiasa basah, tidak kering melainkan basah dengan memuji Nabi Muhammad. Maka ambil kabar gembira bagimu bahwasanya di dunia tidak ada lidah di dunia yang lebih agung, yang lebih istimewa, yang lebih sempurna selain lidah yang basah dengan memuji Nabi Muhammad. Tidak ada lidah yang lebih istimewa di muka bumi ini Allah melainkan lidah yang basah dengan memuji Nabi Muhammad. Apa kabar gembira bagimu? Lidah yang di dunia basah dengan memuji Nabi, kelak lidah itu juga yang akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berselawat kepada Nabi Muhammad di sore ini. Ini bukan berarti Nabi Muhammad butuh terhadap salawat kita. Tidak. Nabi Muhammad tidak butuh dengan salawat kamu. Nabi Muhammad enggak butuh dengan pujian kamu, enggak butuh dengan pengagungan kamu. Nabi Muhammad sudah dipuji sama Allah, sudah makhluk yang paling mulia. Tetapi sebaliknya kita yang butuh untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Nabi enggak butuh dengan selawat kita, Pak. Enggak butuh Nabi dengan pujian kita, tetapi kita yang butuh untuk memuji Nabi Muhammad. Kita yang butuh untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, jangan kamu berharap, jangan kamu menghayal, oh kalau saya baca maulid, oh kalau saya baca selawat berarti Nabi Muhammad butuh terhadap selawat saya.
Enggak, Nabi Muhammad enggak butuh dengan salawat kita, tetapi kita yang butuh bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan ketahuilah, kita tidak bersalawat kepada Nabi, kita tidak memuji Nabi Muhammad, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Sebab kenapa? Karena kemuliaan Nabi sangat besar, keagungan kemuliaan Nabi sangat besar, hadirin. Bahkan kalau kata diukur, andai kata lautan yang menjadi tinta, pohon-pohon yang menjadi pena, tidak bakal sanggup dan tidak bakal bisa untuk mengukir kemuliaan Nabi Muhammad. Sebab kenapa? Karena kemuliaan Nabi sangat besar, keagungan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sangat besar. Oleh karenanya kita yang butuh bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita menjadi mulia karena kita telah memuliakan Nabi. Kita menjadi agung karena kita telah mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan di dalam syairnya, "Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin." Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tapi syairku menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi Muhammad. Begitu juga dengan kita berselawat kepada Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia, kita mengagungkan Nabi, bukan Nabi yang bertambah agung, tetapi kita yang menjadi agung, kita menjadi mulia karena kita telah memuliakan Nabi Muhammad. Kita tahu, kita sering dengar bagaimana keistimewaan salawat, bagaimana ganjaran balasan bagi mereka orang-orang yang senantiasa lidahnya tidak kering melainkan muji Nabi Muhammad. Ada satu kisah yang menarik di zamannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Diceritakan, Pak, ja'at imra'atun ilal Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Datang seorang wanita kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Faqalat, ini wanita berkata, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Aku memiliki seorang anak, seorang putri dan seorang wanita, yang dimana anakku, yang dimana putriku telah meninggal dunia, wahai Imam. Faji'tuka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha, agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Fa'allamaha al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengajarkan satu cara bagaimana seseorang wanita tersebut dapat memimpikan anaknya yang telah meninggal dunia di dalam tidurnya. Fara'atha, ini ibu melihat bahwasanya anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Rijluha marbutah, kakinya diikat, lehernya diikat, kaki dan lehernya diikat, dibelenggu, ditarik-tarik, diseret-seret malaikat, berada di dalam api neraka. Maka fa'akhbaratul Imamul Hasan Al-Basri, ini ibu menyadu tentang ceritanya yang dimana anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Dia sadukan cerita tersebut. Dia bilang, Imam, aku didapatkan memimpikan anakku dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka faghtamah, Imam Hasan Al-Basri dengar cerita tersebut langsung pingsan, enggak kuat dengar cerita tersebut yang dimana anak seorang ibu tersebut dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Namun beberapa hari kemudian Al-Imamul Hasan Al-Basri ra'aha fil manam, beliau melihat sosok wanita di dalam mimpinya. Disebutkan wanita itu cantik, wa ala ra'siha taj, dan di atas kepala wanita tersebut terdapat mahkota kejayaan yang terbuat dari permata yang mahal. Maka bertanya-tanya Imam Hasan Al-Basri kepada wanita tersebut, man anti,
Siapa dirimu wahai wanita? Kok engkau berada di tempat yang mulia ini? Kok engkau berada di tempat yang agung ini? Kok engkau berada di tempat yang mulia, yang sempurna ini, di dalam surga? Maka menjawab si wanita tersebut, ana ibnatun imra'atin allati atatska. Aku adalah seorang anak dari seorang emak yang pernah datang kepada engkau wahai imam. Aku adalah seorang putri, adalah seorang wanita, adalah seorang wanita dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imamul Hasan. Imam Hasan Basri kaget, Pak. Imam Hasan Basri kaget, Bu. Beliau heran. Beliau bertanya-tanya kepada wanita tersebut, kok engkau berada di dalam surga ini? Kok engkau berada di tempat yang agung ini? Bukankah kemarin ibumu bercerita kepadaku? Bukankah kemarin emakmu bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala? Maka menjawab si wanita tersebut, marra bina rajulun, lewat kepada kami seorang lelaki, yusalli ala Nabi Muhammad, dia bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil maqbara 550 insanan. Di saat itu kami dikuburkan di perkuburan umum. Terdapat 550 manusia yang telah terkubur, yang telah tertanam di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, kemudian lewat seorang lelaki kepada kami. Ketika lewat lelaki tersebut, yusalli ala Muhammad, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Fanudia, kemudian terdengar satu seruan dari Allah, irfa'u anhumul azab bi barakati hadzal rajul alladhi yusalli ala Muhammad. Terdengar satu seruan dari Allah, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini dengan barakah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Syuf, lihat hadirin, satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan bersolawat kepada Nabi Muhammad. 550 manusia siksa kuburnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Satu orang lelaki. Bagaimana kita di negara ini yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita yang di dunia ini mencintai Nabi Muhammad, lidah kita basah dengan memuji Nabi, kita minta sama Allah, angkat tangannya minta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita baca, dengan solawat yang kita dendangkan, dengan solawat yang kita haturkan kepada Rasul, ketahuilah solawat yang kita baca langsung disaksikan sama Nabi Muhammad. Solawat yang kita baca langsung ditonton oleh Rasulullah. Kita berharap angkat tangannya minta sama Allah. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita baca, solawat yang kita baca mudah-mudahan menjadi sebab ibu dan bapak kita tidak disiksa sama Allah. Ibu bapak kita tidak disiksa sama Allah, tidak diazab sama Allah. Mudah-mudahan ibu bapak kita bangga melihat kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berataan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita bersolawat mengagungkan Nabi. Tahu apa gambaran, apa balasan bagi mereka orang-orang yang mengagungkan Maulid Nabi Muhammad? Apa gerangan balasan dari mereka orang-orang yang memperingati bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Maka ambil kabar hadirin, ambil kabar. Nabi langsung bilang sama kita, Nabi bersabda, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Orang yang mengagungkan, orang yang memuliakan, yang mengagungkan hari kelahiranku, yang mengagungkan hari kelahiranku, berhak bagi dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Langsung yang ngomong Nabi Muhammad, yang kita baca solawatnya Pak, beliau langsung ngomong,
langsung kasih kabar gembira bagi kita. Oleh karenanya kabar gembira orang yang mengagungkan maulid, dia mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Jangan dengarkan di luar sana orang-orang yang membenci maulid, orang-orang yang tidak senang dengan lahirnya Rasul. Kasih tahu sama dia, kasih tahu orang-orang Wahabi, orang-orang yang tidak suka dengan lahirnya Rasul, kasih kabar kepada dia, al-ihtifal bi maulidin Nabi Syarif la yahtaj li hadisin sahih bal yahtaj li qalbin sahih. Merayakan hari lahir Nabi Muhammad, memperingati hari lahirnya Rasulullah, itu tidak dibutuhkan hadis yang sahih, betul. Merayakan maulid Nabi tidak dibutuhkan dalil yang sahih, betul. Tetapi yang dibutuhkan adalah hati yang sahih, hati yang bersih, hati yang hilang daripada penyakit hati. Itu yang dibutuhkan. Oleh karenanya jangan dengarkan di luar sana, untuk apa kau baca maulid? Kalau Nabi saja mencintai kita sebagai umatnya tidak perlu syarat, kok kita bisa milih-milih mencintai Nabi Muhammad harus pakai dalil? Oleh karenanya cintai Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang mencintai Nabi akan dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad. Amin ya Rabbal. Ini saya mau tanya, orang negara ini kira-kira mau lanjut apa tidak? Kurang keras lanjut apa tidak? Kurang keras lanjut apa tidak? Ini baru jam berapa? Baru jam 3 sore. Jam 3 sore kalau di kampung saya di Pontianak, bencong baru siap-siap mau keluar malam. Berarti kalau sudah ada yang pulang, namanya kurang keras namanya. Jadi saya mau tanya, orang-orang negara ini kira-kira mau lanjut apa tidak? Lanjut apa tidak? Tapi ngantuk lanjut. Tapi ngantuk lanjut. Lanjut. Kurang keras lanjut. Perut lapar lanjut. Mana suaranya ini? Banci semuanya ini. Mau tanya mana Ustaz Amin? Ini banci apa enggak ada suaranya ini? Ibu-ibu mau lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Ayo semuanya jawab yang keras, mau lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Tapi perut lapar lanjut. Bini di rumah nyariin lanjut. Pacar nelpon lanjut. Lanjut terus. Orang negara angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kasih tahu sama kamu semuanya, malam ini kita, sore ini kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di sore yang penuh keberkahan ini kita memuji Nabi Muhammad. Ketahuilah, kita ini dipilih sama Allah untuk mencintai Nabi Muhammad. Kita ini dipilih sama Allah, kaki kita diringankan untuk melangkah di dalam memperingati hari lahirnya kekasihnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di luar sana yang tadi disebutkan, orang-orang yang membenci maulid itu tidak diberikan hati yang bersih untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad. Tidak bisa. Kenapa? Dia benci dengan lahirnya Rasul. Bisa jadi, maaf-maaf, orang yang membenci maulid, orang yang membenci hari lahirnya Nabi, bisa jadi itu orang iblis. Betul. Saya mau tanya, orang negara kalau ada yang benci maulid namanya? Kenapa saya katakan iblis? Pertama, disebutkan di dalam satu riwayat bahwasanya ketika lahirnya Rasulullah, ketika lahirnya Nabi Muhammad, iblis ini teriak, menjerit, kepanasan, kocar-kacir, tidak senang dengan lahirnya Rasul. Iblis menangis, tidak senang, tidak suka dengan lahirnya Nabi Muhammad. Lahirnya Rasul di muka bumi, iblis ini tidak ridho, Pak, kepanasan, nggak suka dengan lahirnya Rasul. Seakan-akan iblis ini nggak mau Nabi Muhammad ada di muka bumi ini. Ambil kesimpulannya, Pak. Kalau iblis ketika lahirnya Nabi Muhammad dia benci,
Kalau iblis membenci maulid Nabi Muhammad, berarti kalau ada orang-orang, ada oknum yang membenci maulid Nabi, siapa namanya? Jawab yang keras, siapa namanya? Lebih keras, siapa namanya? Tapi kalau yang kira-kira yang membenci presiden, presiden apa namanya? Jawab yang keras. Wah, takut ditangkap semua ini. Saya mau tanya, kira-kira kalau RT-nya, ada RT di sini? Hadir beliau. Andai kata RT benci dengan maulid Nabi, siapa namanya? Jawab yang keras, siapa namanya? Namanya siapa? Kalau ada kepala desa yang benci maulid, nama kepala desanya. Jangan takut-takut, itu iblis saudara-saudara. Tapi ada orangnya. Kan tadi saya sebut, kalau ada sekelompok orang, kalau ada oknum ataupun ada aparat negara yang membenci maulid, itu orang iblis. Berarti kalau ada aparat, ada kepala desa, ada RT yang cinta maulid, namanya orang muslim, cinta dengan maulid Nabi, betul? Cinta dengan maulid Rasul, betul? Tapi kalau RT-nya hadir di sini, berarti RT-nya cinta dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan RT-nya dijadikan presiden, amin. Anda kapan jadi presiden? Ada RT-nya di sini. Kepala desanya ada? Ada juga. Ya mudah-mudahan jadi wali kota di kota negara ini, amin. Amin. Yang jawab amin, saya doakan mudah-mudahan bininya langkar semuanya. Oh, semangat. Giliran tadi suruh sholawat, diam aja deh. Ulun jual dapat ini. Cari akan ulun binian Ustaz. Nang langkar jual. Jadi saya mau tanya, kira-kira mau lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Suaranya kurang kompak, saya stop aja di sini. Kalau nggak jawab semuanya, saya stop. Kita tutup. Jadi mau tanya orang negara, ibu-ibu mau lanjut bu? Lanjut. Ibu-ibu belum dikasih makan bu. Lanjut apa jangan? Ayo kita selawat semuanya. Salatullah ala taha rasulillah. Keluarkan suaranya, jangan pelit sama Nabi. Salamullah ala yasin habibillah. Allah Allah salatullah salamullah. Berapaan Rasulullah Allah Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Ayo semuanya tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badi ya Allah. Kurang keras salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Angkat tangan semuanya. Ilahina jina wa kushif jami'ahi yakin wasrif. Angkat tangannya. Ilahina jina wa kushif jami'ahi yakin wasrif maka idal wal tuf bi ahlul bad ya Allah. Ayo berapaan semuanya. Salatullah salamullah Allah Allah ala taha rasulullah salatullah salamullah ya rasul habibillah. Ilahuna sisil kuraba min al
من العصيم والعتبة وكل بلية ووباء بأهل البر الله الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم semuanya مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى لكل هول إلى الأهوال المغتاية semuanya مولاي صل وسلم دائما صلى الله عليه على حبيبك خير الخلق كلهم manusia panutanku Nabiullah Muhammad manusia idolaku Nabiullah Muhammad مولاي صل وسلم دائما صلى الله عليه على حبيبك خير الخلق كلهم manusia yang ku cinta Nabiuna Muhammad manusia yang ku rindu Nabiuna gerakan semuanya Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ku harap syafaatmu Nabiuna Muhammad ku harap kumpul denganmu Nabiuna negara semuanya Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil ayo sekali lagi semuanya ayo sekali lagi saya mau dengar suara orang negara semuanya angkat suaranya jawab Nabiullah Muhammad ayo semuanya manusia panutanku Nabiullah Muhammad manusia idolaku Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim kami cinta padamu Nabiullah Muhammad kami rindu padamu Maulaya salli Salim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ku harap syafaatmu kurang keras ku harap kumpul denganmu sallallahu alaihi maulaya salli daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh
Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup, sedikit yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini duduk berkumpul di tempat yang mulia ini landasan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, betul? Landasan karena rindu dengan Nabi Muhammad, betul? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya mau kasih tahu, perkumpulan semacam siang yang penuh kemuliaan ini adalah perkumpulan yang sangat mulia, perkumpulan yang sangat agung, perkumpulan yang sangat diridhai oleh Allah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat orang-orang yang soleh, di dalamnya terdapat para ulama, di dalamnya terdapat orang-orang yang hadir cucunya Nabi Muhammad. Nah, sebab itulah yang menjadikan mulia, karena di dalamnya, di situ banyak para pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perhatikan siapa teman bergaulnya kita, siapa teman nongkrongnya kita. Nih ibu-ibu, anak-anaknya nih, perhatikan siapa teman bergaulnya, perhatikan siapa teman nongkrongnya. Hati-hati. Ulama mengatakan, man jalasal akhyar hudhiya bil khair wal anwar, wa man jalasal ashrar buliya bil ar wan nar. Orang yang duduk dengan orang baik akan Allah jadikan dia orang baik, pintu rahmat rahasia Allah akan tercurah limpahkan untuk dia yang duduk dengan orang-orang baik. Tetapi sebaliknya juga, Bu, sebaliknya juga, Pak. Wa man jalasal ashrar, yang duduknya dengan orang bejat, duduknya dengan orang-orang bangsat, yang dilaknat sama Allah, yang dikutuk sama Allah, bintang-bintang film yang dikutuk sama Allah, yang gak pernah sujud sama Allah, gak pernah nangis kepada Allah, gak pernah netesin air mata kepada Allah. Kalau kamu atau anak-anakmu berkumpul dengan mereka, maka bulia bil'ar wan nar, engkau mendapatkan balak dari Allah. Apa balak tersebut? Allah akan beri engkau malu di dunia dan di akhirat, dan balak yang lebih dahsyat, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perhatikan siapa teman bergaulnya kita. Para sahabat teman bergaulnya mereka Nabi Muhammad. Makanya ulama berkata, Bu, man sahiba akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Barang siapa yang berteman, yang bergaul dengan orang-orang soleh, yang duduk bersama orang-orang baik, maka Allah akan jadikan dia orang yang baik, walaupun awalnya dia orang yang buruk. Betul, ini fakta. Ada preman yang tidak kenal dengan Allah, yang tadinya tidak kenal melangkah kakinya ke masjid, tetapi karena duduk berkah berkumpul dengan orang soleh, karena berkah duduknya dengan orang-orang baik, preman tersebut dijadikan oleh Allah orang yang baik, walaupun awalnya dia orang yang buruk. Betul. Tetapi sebaliknya juga, wa man sahibal ashrar ja'alahu Allahu minal ashrar wa in kana minal akhyar. Yang duduknya dengan orang bejat, yang tidak kenal dengan Allah, yang menyimpang di jalan Allah, maka ja'alahu Allahu minal ashrar wa in kana minal akhyar. Allah akan jadikan dia orang bejat, orang buruk, walaupun awalnya dia orang yang baik. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbi ijma'na wa ahbaban lana fi daratil firdaus ya rajwana. Ya Rabbi akrimil arwah minna, ya Allah, muliakan ruh-ruh kami, muliakan ruh-ruh kami untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kami kehalalan mata kami bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, halalkan hidung kami mencium jasadnya Nabi Muhammad.
Ya Allah, jangan haramkan kedua mata kami untuk melihat wajahnya Rasul. Ya Allah, jangan haramkan hidung kami untuk mencium jasadnya Rasul. Ya Allah, beri kami kemuliaan untuk melihat Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami semuanya dengan Nabi Muhammad. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oleh karenanya kalian yang hadir, selama kalian masih bisa nyebut Allah, panggil Allah. Selama mulut kalian tidak dikunci, masih bisa menyebut nama Rasul, panggil Rasul. Karena mereka yang ada di alam kubur pengen seperti kita, duduk lagi berkumpul di tempat ini, pengen duduk lagi, pengen ngaji lagi, pengen berinfak lagi, pengen bersedekah lagi. Oleh karenanya manfaatkan waktu kita untuk Nabi Muhammad, manfaatkan waktu kita untuk Rasulullah. Kami berharap kepada-Mu ya Allah, kumpulkan kami semuanya dengan Nabi Muhammad, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wa shrih sadrina hadalatan bihajji Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.